Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah, meskipun sedikit kurang enak body. Iya, memang kelihatan suaranya memang agak bindeng ya Bu ya. Iya, begitu. Semoga besok dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin amin, alhamdulillah. Dan harus bahagia Bu. Betul sekali. Oke, Bu Umi kira-kira terkait kemarin janjian kita, katanya Bu Umi mau ngobrol ini tentang pembelajaran. Iya. Utamanya pembelajaran prakarya Bu. Betul betul. Prakarya. Kira-kira Bu tujuan pembelajarannya apa Bu? Iya, tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya harapkan kepada siswa, yaitu mereka nantinya setelah mempelajari materinya diharapkan dapat memahami, kemudian menjelaskan rancangan atau tahapan pengolahannya. Tentunya mereka itu dapat membuat rancangannya setelah memahami, menjelaskan dan juga membuat rancangannya. Oke, jadi intinya dalam pembelajaran prakarya itu yang pertama harus benar-benar merencanakan Iya, gitu ya. betul, direncanakan di awal. Merencanakan di materi apa Pak? Di materi rancangan pengolahan. Pengolahan? Sebelum pengolahan daging dan ikan, hasil peternakan dan perikanan. Hasil pengolahan perikanan menjadi makanan yang siap dikonsumsi. gitu ya. Betul. Kalau dari pengembangan ini, dari istilahnya tujuan pembelajaran ini, area mana ini yang ingin dikembangkan dari Bu Umi? Dalam hal ini saya ingin mengembangkan kompetensi literasi mereka dalam model saintifik. Model saintifik ya. Betul. Jadi literasi yang pengembangan literasi yang dikemas dalam model saintifik. Iya, betul. Kira-kira strateginya Bu yang ingin dilakukan Bu Umi, yang disiapkan Bu Umi untuk besok pembelajaran itu apa? Iya, yang pertama melalui tahap yang mengamati, nggih. Dari situ saya akan mengamati siswa, mereka saya motivasi untuk mencari sumber tentang resep olahan dari entah dari Cookpad, entah dari Yummy dan lain sebagainya itu, sehingga nantinya setelah mereka diskusi menyepakati terkait dengan hasil bahan yang akan diolah, kemudian nantinya saya akan menanya kepada mereka terkait dengan hal-hal apa yang sudah didapat dari hasil mereka literasi. Setelah itu mengumpulkan data. Dengan ini anak-anak sudah dapat merencanakan tentang rancangan apa yang akan mereka olah nantinya, entah itu daging atau ikan, kemudian mengasosiasikan. Di sini harapannya anak-anak itu nantinya dapat mempresentasikan, menyampaikan kepada saya dan juga kepada teman-temannya tentang rancangan mereka sebelum nantinya siap untuk dipraktekkan dalam pengolahannya. Oke, jadi kalau disimpulkan bahasanya mulai dari mengamati terus diskusi Bu ya, dari hasil literasi ya. Literasinya pakai mereka saya izinkan untuk membawa perangkat HP perwakilan kelompok saja. Literasi digital berarti Iya, ya? digital, betul. Digital. Jadi nanti baru mengulang data melalui diskusi. Kira-kira Bu ada enggak anak ketika diskusi itu tidak ikut diskusi, lebih cenderung pasti ya pasrah-pasrah aja gitu loh Bu? Ada enggak? Tiap kelas itu berbeda-beda ya, pastinya ada dong 1-2 anak yang mungkin memang mereka entah kurang percaya diri dengan kelompoknya, entah merasa kurang diajak diskusi dengan anggota yang lain. Ada yang seperti itu. Pastinya akan ditemukan yang hal demikian. Untuk mengatasi itu selama ini Bu Umi? Saya gini, mencoba untuk anak yang saya amati ketika diskusi kelompok ini kurang aktif, entah itu pasif, maksudnya tidak ikut andil dalam berdiskusi. Nah, ketika pada tahap menanya atau tahap mengkomunikasikan, tentunya saya ingin anak tersebut yang menyampaikan, seperti itu. Oh begitu, berarti anak yang pasif itu diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi gitu betul, ya. Luar biasa sekali Bu, kayaknya menarik sekali pembelajaran gitu ini ya. Bu ya. Ya, kita lihat saja besok ya. Iya. Ya saya tertarik ini kalau seandainya, karena di murid saya ini ada yang pasif setiap diskusi, sehingga mungkin kita bisa sharing ini ya. Itu Bu ya. Oke, ini sangat luar biasa Bu, kita ketemu besok ya Bu ya. Oke, insya Allah siap. Ketemu besok. Kira-kira rencananya jam keberapa Bu? Jam ke 45.
di Jam akhir setelah 4.05. istirahat. Di Iya. kelas? Di kelas 9B. Di kelas 9B. Oke. Iya. Nanti jam ke 45 saya tak coba nimbrung di kelas 9B. Oke, siap Bu Dewi. Ya biar bisa sharing ini Bu ya, biar Betul. sharing pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Ya tentunya harus berpusat pada murid. Betul, Dewi. betul. Oke. Oke Bu, kita terima kasih ya. Ya. Saya terima kasih atas sharingnya Bu Umi. Kita ketemu besok dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Saya Mungkin- juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi karena sudah memberikan saya waktu untuk berbagi juga. Saya juga mendapat pengalaman belajar dari Bu Dewi. Nggih. Matur nuwun, saya akhiri Bu nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jangan lupa untuk selalu mengucap alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah Nana, hari ini apakah dari 9C ada yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini ada Dandi, Ispen, kemudian Hakim, Sakti. Kita doakan teman kita semoga selalu diberi kesehatan dan bisa segera masuk sekolah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Karena hari ini kegiatan kita adalah akan melakukan diskusi kelompok. Namun sebelum itu Bumi ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terkait apa yang akan kita tuju dalam kegiatan hari ini. Coba Bumi buka dulu. Oke, baiklah anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran kita yang akan kita tuju hari ini atau targetnya, harapannya yang pertama peserta didik melalui kegiatan literasi digital, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan terkait tahapan pengolahan bahan pangan hasil peternakan, yaitu dari daging dan juga ikan seafood sebagai hasil perikanan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian melalui diskusi kelompok, harapannya kalian mampu membuat rancangan atau tahapan pengolahan dan pada akhirnya kalian nanti akan menghitung, memperkirakan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan untuk belanja bahan sebagai pembuatan numerasi nanti. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi intinya, alangkah baiknya Bumi ingin mencoba memantik kalian dengan beberapa pernyataan yang nantinya kalian bisa memikirkan supaya dapat memancing kalian atau menstimulus kalian untuk berpikir kritis. Pernyataannya terkait dengan pernyataan benar atau salah. Kalian nanti bisa fokus untuk literasinya juga untuk menentukan pernyataan tersebut salah atau benar. Silakan perwakilan kelompok menyiapkan HP satu saja untuk kegiatan game yang akan kita lakukan untuk pertanyaan pemantik. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap HP-nya? Kelompok 2? 3? Semua kelompok sudah siap HP? Oke, coba Bumi mulai untuk gamenya. Untuk link kasusnya sudah Bumi share ke grup kelas kalian. Coba silahkan diakses untuk link kasusnya.
supaya kalian bisa bergabung memasukkan pin game yang sudah tertera di layar, yaitu 647 spasi 4301. Setelah memasukkan pin game, kalian bisa memberi nama kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. 43. Oke, kelompok 4 sudah masuk. Yang ada kendala silakan sampaikan ke Bumi. Ini terkait dengan jaringan internet. Kelompok 2, 3 masuk, kelompok 5 masuk, kelompok 6, 3, kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Ada kendala ya? Aman-aman. Jika sudah bergabung semua, baru bisa saya mulai. Apa perlu HP lain nih ya? Sambil menunggu bersama. Oke, bisa kita mulai. Silakan fokus ke pernyataannya. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Waktunya hanya 20 detik. Pertanyaan atau pernyataan yang pertama. Tiga. Waktunya berjalan 16, 15, 14. Silakan dipilih jawabannya benar atau salah pernyataan tersebut. Oke. Jawabannya adalah apa jawabannya salah, anak? Ancung, silakan Ancung. Kenapa jawabannya salah? Oke, yang lain ada yang bisa menambahkan? Kita plus jawaban dari kalian lainnya. Ada yang ingin menjawab alasannya mengapa kok itu pernyataannya salah? Oke, intinya sama. Berarti rancangan itu perlu dilakukan sebelum melaksanakan apa? Praktek pengolahan untuk suatu kegiatan. Oke, saya next berikutnya pernyataan yang kedua. Kita lihat dulu skornya. Sementara yang memimpin adalah kelompok 6. Kita plus dulu untuk kelompok 6. Pernyataan kedua, fokus. Silakan dipilih pernyataannya benar atau salah. Sudah dijawab. Tahapan pengolahan setelah proses pembuatan disebut dengan tahapan pelaksanaan, yaitu meliputi persiapan alat dan bahan. Benar atau salah? Mengapa kok salah? Silakan dijawab. Mengapa kok salah? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kalian menjawab itu adalah pernyataan yang salah. Mengapa kok salah? Menurut kalian apa nih? Harusnya apa yang benar gitu? Selain salah, adakah yang mau mencoba untuk mengkritisi pernyataan tersebut? Salahnya yang benar? Silakan. Ayo. Siapa yang mau nyoba? Yuk guys. Oke, karena ini setelah harusnya berarti harusnya sebelum apa? Sebelum pengolahan. Melakukan proses pengolahan harusnya membuat apa dulu? Rancangan. Oke, persiapan alat bahan seperti itu. Bisa dipahami? Oke, pernyataan yang terakhir. Next. Lebih cepat lagi. Di sini kita lihat skor sementara yang masih sempurna. Next, terakhir. Oke, silakan dijawab. Pernyataan tersebut benar atau salah? Oke, terkait dengan tahapan pengolahan harus membuat rancangan yang di dalamnya meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, penyajian,
Tapi sudah sesuai urutannya ya. Iya. Oke, coba Bu Umi tunjukkan skor akhirnya. Juara satu. Oke. Yang menempati juara ketiga yaitu kelompok 3. Kemudian juara 2 yaitu kelompok 2. Kelompok satunya adalah jeng jeng jeng. Dan semangat juga untuk kelompok yang lain. Baiklah anak-anak. Kegiatan berikutnya yaitu masuk pada kegiatan ini yang mana Bumi akan mencoba menayangkan terkait dengan materi tahapan pengolahan. Kemudian setelahnya kalian coba nanti membandingkan. Materi tahapan pengolahan ini kan sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bu Umi kaitkan dengan materi yang hari ini kita bahas terkait dengan rancangannya. Nanti tolong kalian bisa membedakan dua konsep tersebut. Yang mana konsep tahapan pengolahan dengan rancangannya. Bumi tunjukkan materinya. Oke, masuk kepada materi. Di sini Bumi ada video singkat saja, langsung Bumi next. Dan ini yang kita bahas. Nah, berkaitan dengan tahapan pengolahan. Sudah paham anak-anak terkait dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama ada apa saja? Kemudian ada apa lagi? Pembuatan itu maksudnya pelaksanaan atau persiapannya. Berikutnya ada pemasan ini berarti penyajian atau plating, betul. Setelah selesai plating atau penyajian, barulah nanti evaluasi. Dari masing-masing tahapan perencanaan di dalamnya ada apa saja? Dan juga Identifikasi kebutuhan. Sedangkan pada pelaksanaan ada apa saja yang dipersiapkan? Alat bahannya. Kemudian setelah siap alat bahannya barulah proses pembuatan atau langkah-langkah dalam pembuatannya. Kalau sudah siap sampai dengan resepnya sudah ditulis, barulah nanti sudah dilakukan. Jika sudah selesai siap dihidangkan yaitu penyajian. Yang perlu dipertimbangkan mulai dari alat penyajiannya, kebersihannya, jenis, kreativitas, dan lain sebagainya. Yang terakhir evaluasi. Evaluasi ini dinilai oleh siapa ya? Silakan coba menjelaskan. Jurinya itu siapa ya? Dewan. Yang mencoba itu siapa ya? Apakah hanya ibu guru? Siapa yang berhak untuk mencicipi? Kelompok sendiri. Teman lain atau rekan sejawat atau kelompok lain. Kalian sendiri boleh apa tidak? Boleh. Diri sendiri juga boleh mengevaluasi hasil cita rasa dari masakan yang sudah diolah. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, coba Bumi lanjutkan. Berikutnya konsep yang kedua. Ini kan konsepnya yang pertama. Kemudian konsepnya yang kedua, jeng 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 masuk kepada rancangan pengolahan. Tulisannya mungkin kecil-kecil, di buku paket kalian ada, silakan dibuka pada halaman 148 jika tidak salah. Oke, terkait dengan tahapan pengolahan, di situ coba kalian amati, kalian bedakan, kalian bandingkan dengan yang pertama tadi tahapan pengolahan. Siapa yang mau mencoba untuk mengungkapkan, menyampaikan pendapatnya terkait dengan perbedaan dua konsep tersebut? Kalau yang tadi itu tahapannya, mulai dari urutan perencanaan sampai dengan evaluasi. Sedangkan ini adalah rancangan pengolahannya, yang mana di dalamnya juga ada perencanaan, kemudian di dalam perencanaan ada identifikasi kebutuhan, ide gagasan juga sama, cuman ada penjelasannya di dalamnya. Dan seterusnya sampai dengan penyajian, evaluasi, di sini ada penjelasannya. Jadi, bisakah kalian mencoba untuk membedakan dua konsep tersebut antara yang sebelumnya tahapan pengolahan dengan rancangan pengolahan ini? Siapa yang mau mencoba? Silakan mewakili kelompoknya. Silakan Sela, coba. Oke, silakan. Oke, betul. Kemudian
Oke, Pak untuk jawaban saya. Silakan ada kelompok yang mau menguatkan atau menambahkan. Silakan satu lagi. Baru nanti akan Bumi gabungkan ide dari kalian atau jawaban atau tanggapan dari kalian. Silakan mencoba siapa? Ikam, coba Kang. Menurut saya rancangan itu ya benar seperti jelas tadi ya. Oke. Memang dibuat waktu sebelumnya kegiatan. Kalau tahapan itu sebelum kegiatan sampai kegiatan itu selesai. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ikam. Dibuat dulu. Perlu ditambahkan di sini ya. Jawabannya sudah masuk. Sekarang di sini coba kalian kembali lagi mengingat yang tadi bahwasanya tahapan itu berarti kan konsep urutan-urutan langkah-langkah yang harus kita buat rancangannya. Sebelum kita membuat olahan atau praktek mengolah, kita buat rancangan sesuai dengan urutan atau tahapan yang sudah disediakan. Jadi rancangan itu mengacu kepada tahapannya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Jika sudah paham, berarti bisa Bumi lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Paham atau tidak? Oke. Setelah ini kalian akan berdiskusi kelompok, kemudian nanti akan Bumi berdiskusi beberapa diantaranya, mulai dari literasi digital, kemudian kalian nanti diskusi kelompok, menyampaikan hasil kelompoknya, hasil diskusinya dan lain sebagainya. Ada tambahan anak-anak, setelah kalian nanti menyelesaikan membuat rancangan, ada tambahan, tolong tidak melupakan yang namanya persiapan kebutuhan biaya kalian. Pastinya nanti kalian kan perlu belanja bahan, ya atau tidak? Di sini ada estimasi biaya yang di-list atau didaftar. Nantinya kalian diskusikan, diperkirakan terkait dengan kebutuhan bahan yang akan kalian belanjakan. Misalnya, nanti kan pembuatan opor ayam disesuaikan di sini. Misalnya daging ayam utuh 1 kilo harganya kurang lebih 36.000. Bumbu rempah ini secara keseluruhan, misalnya butuh bawang putih hanya 5 siung, misalnya bawang merah 5 siung, dan seterusnya itu include. Harganya jadi 1, tidak perlu 2 siung bawang merah harganya berapa, kan tidak seperti itu perkiraannya. Jadi diperkirakan secara bulan saja. Santan kira-kira 7.000, totalnya 48.000. Kemudian kalian nanti membagi dengan jumlah anggota kelompok. Jadi coba kalian hitung 48 dibagi sejumlah kelompok kalian. Berarti iurannya berapa nanti? Oke. Dibagi menjadi 6 kelompok dari total biaya yang dibutuhkan. 6 anggota maksudnya. Kira-kira jadi berapa iurannya? Nah, sudah ada tulisannya, tidak perlu hitung. Tapi nanti ketika kalian diskusi dengan anggota masing-masing dengan kelompoknya, silahkan didiskusikan menghitung estimasi kebutuhan biaya. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Burung next di sini. Oke. Berikutnya berarti Bumi akan membagikan LK yang mana nantinya bisa dijadikan kalian untuk bahan diskusi kelompok. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Kalau berikan belakang ya, kan? Kalian anak-anak bisa mencoba untuk memahami terkait dengan LK tersebut. Coba di sini Bumi tunjukkan LK-nya. Kalian di situ sudah menerima LK, silakan setelah kalian gabung dengan kelompok ini yang sudah ditentukan sebelumnya, dan kemudian kalian sudah kebagian secara random dari hasil peternakan dan juga perikanan yang akan diolah. Di sini ada beberapa kelompok yang mengolah daging. Siapa saja yang kelompoknya akan mengolah daging? Kelompok 3 dan kelompok
Yang daging siapa? Coba kelompok 2 ya? Kelompok 2 dan kelompok 4. Kemudian yang mengolah ikan siapa saja? Kelompok 3 dan kelompok 6. Berikutnya yang mengolah seafood kelompok siapa saja? Kelompok 1 dan kelompok 5. Oke, karena sudah dapat kebagian bahan yang akan diolah, silahkan kalian coba mencari resep dari berbagai sumber. Gunakan HP kalian atau di buku paket ada beberapa referensi resep olahan dari daging, ikan maupun seafood. Kemudian nanti saya akan coba mengamati kalian ketika diskusi, adakah di sana di antara kalian yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan diskusi. Pada akhirnya nanti Bumi akan memberikan kesempatan supaya lebih berperan lagi dalam diskusi kelompoknya. Pada akhirnya nanti kalian akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya sampai dengan estimasi biaya. Mungkin pertemuan sebelumnya sudah ada yang menemukan ide mau mengolah masakan dari daging atau ikan atau seafood tersebut menjadi olahan makanan apa. Silakan dilanjutkan untuk menentukan mempersiapkan alat bahannya, pembagian dengan anggotanya, kemudian lanjut kepada presentasi di akhir kegiatan. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau enggak kira-kira? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin, oke, silakan, Sheila. Oke. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Stella. Coba bagi kelompok yang mendapatkan atau kebagian olahan ikan atau mengolah bahan dari perikanan, yaitu ikan, entah bisa ikan gurame, entah itu lele, entah itu apapun, silakan dibersihkan dari rumah. Kotorannya dibersihkan dari rumah, kemudian sisiknya juga dibersihkan. Kalau misalnya kalian khawatir bau sampai di sekolah karena tidak langsung diolah, sekolah di sini kan punya fasilitas lab IPA yang di dalamnya ada freezer atau kulkas. Silakan, boleh kalian menyimpan bahan yang akan kalian olah nantinya di dalam kulkas atau di freezer. Kalau di freezer tidak bisa langsung diolah nantinya, jadi di bagian bawahnya saja. Yang penting dia masih dalam keadaan segar. Bisa diterima salah? Oke, terima kasih. Adakah yang lain yang mau bertanya? Sekalian mau nanya dia. Oke, silakan Rafif. Jadi aku mau nanya, misalkan ada ini ya, Ya. kelompoknya kita itu tidak membimbing perencanaan sebelum kegiatan dimulai. Oke. Jadi kita menggunakan cara yang spontan. Oh gitu. Itu bagaimana? Kan Oke. akhirnya kan tidak ada gagasan. Oke, belum ada ide nih ya. Benar. Oke, pertanyaan yang bagus, sangat kritis sekali. Penasaran nih ya mungkin ya. Kenapa sih kok sulit membuat rancangan dulu sebelum ngolah? Kenapa tidak langsung ngolah saja? Gitu ya maksudnya. Oke, sebelum Bumi jawab, adakah dari kelompok yang lain yang mencoba untuk menjawab? Mungkin kalian punya pendapat. Ya haruslah mungkin. Atau mungkin yang memang tidak harus Bu, atau seperti itu. Coba siapa yang mau mencoba untuk memberi tanggapan dari pertanyaan dari kelompok Rafif yang kritis ini. Coba siapa yang berani untuk mencoba? Saya mau nyoba. Boleh saya lagi. Yang lain juga dapat kesempatan untuk bertanya, Bu, dipersilakan. Kalau menurut saya tuh ya Bu, perancangan itu sangat penting. Iya, kenapa? Soalnya coba aja kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu, tapi kita nggak ada persiapan, nggak ada tujuannya itu mau buat apa, kalau udah ada perancangan, nggak mau gitu loh. Oke, betul sekali. Bisa diterima, Rafif? Adakah yang lain yang mau menambahkan? Sama Bu, itu paling ya. Ya wes, Bumi tambahkan di sini. Sama halnya Bu Umi di sini. Coba mengibaratkan atau mengumpamakan kalian nih, mau ke suatu tempat, entah ke tempat rekreasi atau ke sekolah deh. Kalian dari rumah itu sudah berangkat, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan di sekolah. Tidak tahu mau melakukan apa, mengerjakan apa, entah belajar apa, itu tidak tahu. Kira-kira sampai sekolah gimana? Bingung, ya udah nyiapin buku, ya udah nyiapin misalnya PR, akhirnya bingung kelagapan gitu ya. Maka dari itu pentingnya membuat perencanaan, di konsep dulu. Saya menyiapkan ini itu, saya akan melakukan ini nanti, mengerjakan ini itu dari sebab ini.
Bisa dipahami ya anak? Bisa. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, bagaimana hasil kalian literasi sudah bisa menemukan resep olahan daging ikan atau seafoodnya? Oke, sudah sampai di mana diskusinya? Adakah yang sudah sampai perencanaan? Oke, sudah sampai perencanaan. Berarti dilanjutkan kepada persiapan alat dan bahan. Karena kalian di sini hasil literasi digital, berarti kan kebutuhan alat bahan sudah ada di resep olahan daging ataupun ikan maupun seafood. Berarti langkah berikutnya yang terakhir, menentukan apa nih kalau sudah alat bahannya sudah kalian list. Betul sekali. Silakan Bumi beri waktu kalian untuk mendiskusikan kira-kira estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membelajarkan barang itu berapa. Setelah ini Bumi beri kesempatan kalian untuk presentasi per kelompok. Silakan ya. Anak-anak yang namanya perkiraan harga itu tidak harus saya mau tanya dulu ke pasarnya harga ikan berapa, nggak perlu ya. Terus perkiraan ini tidak akan kocek mulai, kocek larangnya, tidak mungkin seperti itu ya. Diperkirakan saja. Kalau mau tanya silahkan konsultasi. Kira-kira berapa Bu harganya daging atau ikan gurame atau nila dan seterusnya. Bagaimana Sela? Kelompoknya Sela sampai di mana belum tahu? Oke. Kalau kamu mau mulai dan berbeda, kalau ada temannya seperti berani atau artis beli timun, coba ya. Oke, next coba Bumi ingin tanya kelompok yang lain. Kelompoknya Abel, coba sampai di mana hasil diskusinya? Oke, penyajian coba dibuka. Makanan sudah, penyajian sudah. Jadi sekarang langsung diskusi untuk memperkirakan estimasi berikutnya. Oke, lanjutkan. Next, kelompok 1 sampai di mana diskusinya? Oke, sudah sampai estimasi biaya. Silakan tulis di sini nanti presentasikannya. Oke. Next, kelompoknya Nizam, Kamel, Yuda di mana sampai di mana? Estimasi biaya silakan didiskusikan sembari bagi tugas untuk alat bahannya, siapa yang bawa ini itu. Oke, sudah Mel. Tinggal estimasi nanti presentasikannya. Yuk next, kelompoknya Hafif, Ikam di mana sampai di mana? Oke, estimasi harga silakan diperkirakan, kemudian di total dibagi sejumlah anggota. Ini dipresentasikan ya. Kelompoknya Arabi, mana tuh sama tebalnya mana pun. Silakan untuk tebalnya anak-anak. Halo, hasil kalian literasi digital silakan nanti disalin pada lembar kerja atau buku resep yang sudah disediakan ya. Silakan ditulis di situ, kemudian nanti bisa dipresentasikan. Anak-anak, halo, perhatian. Kalian coba lanjutkan diskusinya. Setelah saya kembali, mohon izin saya absen dulu ya.
18 saya ya. Ini aku duit kamu boleh. Ada iya, ini kita ukur. Yes, kita lang. Adakah estimasi biaya sudah selesai? Belum, masih proses ya. Berapa lama lagi kira-kira estimasi biaya? 2 menit. Oke. Setelah ini siap presentasi untuk kelompok yang sudah selesai dulu. Kalau dada biasanya lebih khusus adanya anak ada lagi anak yang mau dikonsultasikan terkait estimasi biaya? Kira-kira cumi, kalau gede-gede kok murah sekali? Tidak apa-apa, oke. Jadi perkiraan kalau gede-gede mungkin 60.000 sekilonya. Kalau setengahnya berarti 30. Kalau seperempatnya berarti oke, perkiraan segitu ya, silakan. Oke, silakan. Oke, betul sekali. Keren jawabannya, pertanyaannya sebentar lagi Bumi jawab ya, supaya secara umum. Ada lagi yang mau konsultasi? Kenapa? Ya, kurang lebih. Ada lagi yang mau nanya konsultasi estimasi biaya? Apa men? Minuman tidak perlu ya, opsional ya. Oke. Bagaimana kelompok sini? Kelompok 2 ada kesulitan apa tidak? Oke. Jika sudah selesai memperkirakan estimasi biaya, disalin langsung kepada buku resepnya. Setelah ini Bu Umi akan meminta kalian untuk presentasi. Yang dipresentasikan apa? Nanti ada salah satu temannya yang tanya. Perhatikan, halo. Sambil diskusi, sambil mendengarkan instruksi saya. Yang kalian presentasikan nantinya secara bergantian dengan kelompoknya. Yang pertama adalah perencanaan. Isi dari perencanaan itu ada ide dan juga identifikasi kebutuhan. Terkait dengan alat barang dan juga proses pembuatan tidak perlu dipresentasikan, langsung saja kepada estimasi biaya kebutuhan. Paham anak-anak? Jadi singkat-singkat saja. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kelompoknya Hafiz sudah apa belum? Baiklah anak-anak, sambil Bumi nunggu kalian untuk menyelesaikan estimasi biaya. Nantinya hasil rancangan kalian anak-anak yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian buat mulai dari perencanaan dan seterusnya akan Bumi nilai berdasarkan rubrik penilaiannya. Jadi kalian membuat rancangan itu sudah sesuai atau tidak dengan rubrik yang ada. Misalnya di sini
ada identifikasi kebutuhan yaitu perencanaannya. Jika semua jenis bahannya dan ukurannya benar, ada poinnya di sana mulai dari 4, 3 sampai 1 dan seterusnya. Menyusun atau cara proses pembuatannya. Jika tersusun secara sistematis, berarti poinnya mulai dari 4 sampai dengan 1. Bagaimana cara penyajiannya dan menyusun estimasi biaya. Jadi tolong dalam membuat rancangan dibuat lengkap sesuai dengan tahapan pengolahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana? Ya. Kelompoknya Rafi, yang lain silakan. Kelompoknya Rafika sudah sampai mana? Siap. Amel sudah sampai mana? Selesai. Oke. Anak-anak, dari teman kita sudah ada yang menyelesaikan diskusi kelompok terkait dengan menentukan estimasi biaya kebutuhan untuk membelanjakan bahan. Silakan kelompoknya Amel maju untuk presentasi. Yang dipresentasikan sudah tahu perencanaan, ide, identifikasi dan estimasinya saja. Yuk silakan kelompoknya Amel dan kawan-kawan silakan maju. Ayo Nizam, kopinya dilepas dulu Nizam. Kamel sama Wilda, minta tolong temannya yang mungkin belum berperan silakan diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusi. Ayo Zam, Marianto, Sunan, Adi, Lena, Kamel, Wilda, silakan. Zam, ayo. Silakan diberi kesempatan teman-temannya untuk berperan juga membacakan hasil diskusi kalian. Di atas juga ada apa-apa. Di atas juga. Silakan. Nah, ayo. Oke. Ya, silakan diberi kesempatan temannya untuk mempresentasikan teman-temannya yang dibaca. Yang dibacakan adalah nama, hidangan atau bersama dengan tata kelola, ide dan juga identifikasinya sampai dengan estimasi. Ayo, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengolah ikan. Ikannya adalah ikan bakar nila. Dibaca dan perencanaannya. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Kelompok kami ingin menyajikan ikan panggang sambal pedas manis atau ikan bakar nila. Karena salah satu menu ini banyak disukai oleh kalangan masyarakat, baik remaja maupun orang tua. Selain itu, karena alat dan bahannya mudah untuk dijumpai, dan juga karena ikan memiliki kandungan protein maupun vitamin yang baik untuk dikonsumsi, terutama bagi kalangan anak-anak di usia pertumbuhan. Kami ingin memperbaiki gizi dengan cara membuat makanan yang sehat, aman, dan juga bermanfaat. Oke, bagus. Yang berikutnya ide dan gagasan. Biasa ditanyakan. Ide dan gagasan akan disampaikan oleh Oke, di sini saya akan membacakan ide gagasan, yaitu membuat hidangan ikan panggang sambal pedas manis sebagai menu yang akan disajikan, yang mana daging ikan sendiri memiliki banyak kandungan protein dan vitamin yang baik untuk anak pada usia pertumbuhan. Kemudian estimasi biaya silakan siapa yang untuk estimasi biaya kita belanja itu 50.000 untuk 1 kilo. Oke. Bumbu dapur secara keseluruhan 28.000, timur dan selada 10.000, bawang merah dan bawang putih 5.000. Jadi totalnya itu 93. Oke, dibagi dengan Dibagi 5, jadi 18.000 setiap hari. 18.000 setiap hari. Yang lain bagaimana mau menambahkan atau tidak? Kelompok lain adakah yang mau menanggapi dari hasil diskusi mereka yang akan mengolah ikan menjadi
ikan bakar ya, ikan nila bakar. Oke. Yang lain bagaimana? Cukup? Oke, jika tidak ada silakan diakhiri. Next, kelompok berikutnya. Kita belajar. Jadi bantu. Jadi kan aku yang baca ini guys. Kelompoknya Anggun sudah? Kelompoknya Rafif? Sudah, yuk maju kalau sudah. Kelompoknya Levita? Sudah? Sudah, ayo maju silakan kelompok 1 kita kelas untuk kelompok berikutnya. Ya. Dan. Apa dia nak buat? Ini kami bagian. Nah, saya akan menjelaskan perencanaan kami. Jadi identifikasi kami memilih tuan-tuan itu dikatakan bahwa kami mendapatkan teknologi. Dan kami memilih udang dan serat karena bahan tersebut merupakan sifat yang mudah didapatkan serta harganya yang cukup murah jika dibandingkan dengan di negara lainnya. Selanjutnya juga gagasan tidak disampaikan oleh Bapak. Kelompok kami akan membuat masakan yaitu pertama udang asin yang gagal manis dan juga kerang bumbu kecap. Mengapa kami memilih membuat masakan tersebut? Karena cara membuatnya yang mudah. Terima kasih ya. Perencanaan ada di Setiap anggota akan memberikan permintaan 15 cm. Bagaimana teman-teman, ada yang mau menanggapi? Silakan jika mau menanggapi. Yang belakang mempersiapkan untuk presentasinya, tetapi tetap mendengarkan teman-temannya yang presentasi. Oke, sekali. Ada yang mau menanggapi atau tidak? Silakan yang mau menanggapi. Oke, setelah ini berikutnya tolong menanggapi ya. Satu saja menanggapi atau sudah dipresentasikan. Ya, presentasi dari kami apabila mohon maaf bila ada kesalahan atau saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih anak-anak. Berikutnya yaitu terima kasih kalian sudah melakukan presentasi dengan baik, kemudian hasil diskusinya cukup bagus, kalian sudah bisa merencanakan, menentukan ide dan juga estimasi biaya. Sekarang coba Bu Umi ingin mengukur kemampuan kalian terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, di sini Bu Umi akan memberikan kalian kuis hanya 5 soal saja, yang mana tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian dalam hal yang pertama literasi, kemudian yang kedua pemahaman materi terkait dengan materi tahapan pengolahan. Masih ingat tahapan pengolahan tadi? Silakan coba dites kemampuan kalian dalam mengingat materi yang sudah kita pelajari. Coba silakan, di sini Bumi punya paper. Ini ada nomor sesuai dengan nomor absen. Nomor absen 1. Kalian hafal nomor absen atau tidak? Kalau tidak, Bumi menyediakan di sini. Silakan Abel. Abel mana? Salurkan ke Abel nak. Absen 2. Arianto. Salurkan. Afifah, silakan. Ya. Kemudian Afriza, salurkan ke Afriza. Anggun. Lanjut Bayaki, berikan Bayaki tolong. Sita, berikan Sita. Hafid, Gandhi tidak masuk. Kemudian ada Alka, berikan ke Alka. Vale, Fauzan, belakang. Ferdi, Kamel, berikan ke Kamel.
Setelah itu Kenzi, Luvita diberikan Dikam. Ini siapa tadi 16? Nah, yuk coba balik dulu. 18 itu kan? Luvita. Ini 18 ada Ikam, 19 Izam, kemudian 20 Rafif, Robi ada ya. 22 Nabila, mana Nabila? Itu Nabila. Setelah itu Nadia. Hakim yang masuk. 24 Gea, kalau memberikan Gea. Tiki, kalau memberikan Tiki. Lanjut Rizky Sahru, kemudian Ruli belakang, Sabina, tolong berikan Sabina, Sheila, nomor 29, kemudian lanjut Dika, tolong berikan Dika, Tommy, silakan, Valens, Vigar, ini Dika, berikan Vigar, Hilda, terakhir. Oke, anak-anak perhatikan, di situ ada gambar barcode. Kemudian di sisi-sisinya ada huruf opsi jawaban kalian. Mulai dari A yang atas, berarti kalau kalian milih jawaban A, A-nya ada di atas. Kemudian kalau B, diputar lagi B-nya yang di atas. Kalau C, kemudian C-nya yang di atas. Dan D, di atas. Paham sampai di sini? Ada kesulitan apa tidak? Tolong dalam mengerjakannya kalian secara individu, tidak perlu berisik karena di sini cukup kalian mengangkat paper yang sudah disediakan. Saya mulai sekarang ya. Tolong disembunyikan dulu apabila kalian belum yakin dengan jawabannya, supaya tidak tersetel oleh HP-nya. Guys, maaf bukannya itu. Anak-anak terlihat atau tidak? Jika sudah membaca dengan cermat, silakan kalian tentukan jawabannya. Pilihannya adalah belum selesai. Sudah yakin bisa diangkat? Saya mulai hindari. Yang belum yakin tolong. Di situ ada nomor absen kalian ya. Baru 20 yang masuk. Ya sudah selesai bisa pulang. Saya ada ya udah.
Yang belakang belum? Ini lihat angkanya kalau masuk berarti sudah terekam. Belakang 26. Siapa yang belum ini baru 29 30. Yang nggak masuk? 2. Berarti harusnya 32. Buri belum Buri? Sudah. Oke, bagus. Berarti pas ya. 30. Jawabannya adalah yang A. Di sini belum terekam ya, harusnya terekam di sini. Tanya berikutnya. Ada yang sudah yakin dengan jawabannya silakan diangkat. Coba silakan. Yang sudah terekam bisa diturunkan. Yang sudah boleh turun. Baru 27, kurang 3 lagi. Oke, 3 sudah. Kurang 1 lagi, siapa yang belum nih? Wes pas, jawab. Jawabannya adalah pelaksanaan ya. Next, pertanyaan ketiga, agak cepat. Saya scroll pelan-pelan ya. Fokus. Kalian sudah direkam ya? Tiga, siapa lagi? 3 belum? 2 lagi? Sudah kurang 2? Kurang 2, masih kurang 2. Siapa yang belum ada? Kurang 2. Ya wis tak jawab. Jawabannya adalah yang D. Yang orang tua kan? Iya. Next, pertanyaan keempat. Masih oke? Jam. Oke, next yuk. Satu menit. Roll ya.
Jawabannya adalah terakhir, yang kelima. Urutan tahapan pengolahan. Yakin? Urutan tahapan pengolahan. Udah kelihatan ya? Yo sih tak kecilkan. DPI Bu, DPI. Ya. Proses diskusi Robi. Ayo, sendiri. 25, 26. 27. Ayo kerja. Siapa yang belum bisa waktu sudah pas? Urutannya kan sudah tahu ya. Apa saja sih urutannya dalam mulai itu? Pertama ada perencanaan, kemudian Oke, saya review kuisnya. Oke, coba cek banyak yang benar semua. Saya 3, salah satu siapa nih? Oke, 3 sendiri. Mengevaluasi diri sendiri. Ada yang salah 2, salah 3. Ini evaluasi kalian semua. Dari kegiatan ini kalian bisa mengukur kemampuan kalian sendiri. Oh ternyata aku masih belum paham terkait dengan tahapan pengelolaan. Aku kurang paham, aku sudah paham. Seperti itu. Kemudian anak-anak. Berikutnya adalah setelah kegiatan kuis, Umi ingin coba refleksi deh. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, menurut kalian bagaimana pendapat kalian, tanggapan kalian dari kegiatan secara keseluruhan, mulai dari tadi pembukaan di awal, kemudian kegiatan diskusi sampai dengan kuis hari ini. Silakan ada yang menyampaikan. Seru, apalagi? Iya, seru. Menantang, ada yang menyenangkan, yang lain ada yang membosankan, enggak kira-kira? Ada yang ngantuk apa enggak? Oke, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, coba Bu Umi ingin kalian menyimpulkan manfaat apa yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian peroleh hari ini terkait dengan pengetahuan kalian. Ayo Racul, siapa yang mau mencoba untuk memberikan kesimpulan manfaat apa yang kalian dapatkan hari ini dalam materi kali ini? Silakan Fale. Manfaatnya itu kita bisa mengetahui tahapan-tahapan sebelum melakukan pengolahan suatu bahan, kayak mau masak sesuatu kayak masak ikan atau dari daging-dagingan atau yang seafood misalnya. Dan di situ kita juga bisa kayak mencoba mengembangkan potensi diri kita, sekaligus kalau nanti misal di akhir kita bisa mengevaluasi kesalahan kita ketika proses pelaksanaannya itu. Oke, keren sekali tanggapan dari Pak. Yang lain, apakah yang mau memberikan tambahan manfaat yang sudah kalian peroleh hari ini? Pengetahuan apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada apa enggak? Oke, yang pertama terkait dengan tahapan pengolahan, urutannya, kemudian bagaimana cara membuat rancangan sebelum melakukan praktek pengolahan, kemudian bagaimana lagi cara mengestimasi biaya kebutuhan yang akan digunakan untuk belanja bahan. Ada lagi terkait dengan numerasi dan literasi. Tadi kalian sudah mengukur kemampuan kalian dengan cara menghitung perkiraan biaya dan juga literasi dari digital maupun kuis hari ini. Oke, kemudian tindak lanjutnya adalah untuk kegiatan
kegiatan berikutnya. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan praktek pengolahan? Yang 15 untuk kalian semua. Ini apresiasi atas kerja keras kelompok kalian dalam melakukan rancangan, dalam melakukan diskusi kelompok untuk mempersiapkan atau membuat rancangan sebelum melakukan praktek pengolahan. Semoga nantinya dalam kegiatan praktek pengolahan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang terpenting kita adalah melakukan persiapan dan mengutamakan keselamatan kerja ketika praktek pengolahan. Bu Umi doakan semoga nanti hasil masakannya enak semua. Nanti akan ada tim juri yang akan menilai dan yang sendiri juga bisa evaluasi. Semangat terus dalam belajar, jangan lupa untuk bahagia. Untuk kegiatan hari ini, apakah ada yang masih mau disampaikan oleh kalian terkait dengan tanggapan dari kalian untuk kegiatan hari ini, atau pertanyaan lain mungkin masih ada atau tidak? Tidak atau ada? Jadi kalau memang tidak ada, berarti Umi akhiri dulu untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi Umi ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian kalian dan semangat kalian dalam belajar. Teruslah berkarya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Kemarin kayaknya sempat flu nih. Iya. Ya, pada saat saya observasi. Betul. Agak-agak serak gitu ya. Agak serak ya. Bumi, kita pertemuan hari ini, apa yang diinginkan dari Bu Umi? Sebenarnya setelah kegiatan observasi saya ingin mengevaluasi, refleksi juga terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Seperti itu. Berarti Bu Umi di sini inginnya adalah refleksi terhadap pembelajaran dan evaluasi yang pernah kita lakukan bersama-sama itu, Bu, ya. Oke. Dari tujuan pembelajaran kemarin, Bu, kalau saya amati itu kan tujuan pembelajarannya Bu Umi itu adalah meningkatkan kreativitas anak untuk aktif diskusi dan juga untuk tujuan pembelajarannya juga literasi dan numerasi, seperti itu, Bu, ya? Iya, betul. Dan kalau saya lihat di observasi itu sudah bagus, Bu, sebenarnya. Cuman ya, saya ingin tanyakan di sini, ketika Bu Umi sudah melakukan pembelajaran, perasaan yang paling dirasakan Bu Umi ketika melakukan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Oke, setelah melakukan ya, Oke. saya pada saat itu mengevaluasi ada beberapa tujuan pembelajaran atau salah satunya belum tercapai, tapi tidak dari semua kelompok. Hanya ada satu kelompok yang belum mencapai tujuan pembelajaran itu. Berarti dari tujuan pembelajarannya Bu Umi tadi ada satu kelompok, satu kelompok yang tidak sampai pada literasi, numerasi, yang dan numerasinya, numerasinya, yang belum sampai. Numerasinya, ya. Ketika itu, apakah Bu Umi sudah pada saat itu ya, pada saat itu merasa tujuan pembelajarannya sudah tercapai semuanya? Pada saat itu memang iya, tapi ternyata pada saat anak-anak saya minta untuk presentasi, ternyata ada salah satu kelompok ini yang mengatakan belum selesai saat diskusinya, belum sampai kepada hitungan estimasi biaya kebutuhan biaya pengolahan. Sampai? Berarti belum sampai ke biaya pengolahan. Iya. Jadi anak-anak itu melakukan hanya perencanaan saja. Iya, betul. Sampai belum ke numerasinya, yaitu estimasi terhadap biayanya. Belum. Gitu. Oke, menurut Bu Umi ini bagian mana ini tujuan pembelajaran yang belum tercapai selain numerasi tadi? Ada yang pada saat diskusi kelompok, siswa ini sibuk dengan dunianya sendiri. Melihat di bawah, saya dekati. Ternyata main HP, karena memang tujuan pembelajaran salah satunya itu literasi digital.
mereka saya beri kebebasan untuk mencari resep olahan dari berbagai sumber, bisa di Cookpad, Yummy, dan seterusnya. Nah, salah satu siswa ini ternyata tidak literasi gitu loh. Akhirnya saya mendekati dan saya memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah mereka lakukan. Kira-kira Bu, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut tidak fokus, tidak sampai ke tujuan pelajarannya tadi? Nah, kemungkinan kalau menurut saya anak ini memang ada rasa minder dari kelompok itu. Kemudian dan memang kurang bisa berdiskusi aktif gitu loh dengan teman-temannya. Maka dari itu saya ingin memberikan kesempatan kepada anak ini supaya berperan juga, misalnya ikut presentasi atau menyampaikan hasil diskusinya seperti itu. Nah, saat ketemu dengan anak yang tidak fokus, Mm-mm. fokusnya ke yang lain gitu, Mm-mm. apa yang dilakukan? Saya pastinya mendekati anak tersebut, menanyakan permasalahannya kenapa, kok tidak bisa berperan aktif di dalam kelompok tersebut, seperti itu. Dan saya berusaha untuk memberikan solusinya. Salah satunya tadi itu. Solusinya seperti itu. Mm-mm. Adakah Bu, dari satu kelompok itu ya, Heeh. yang membiarkan? Kan biasanya gitu ya. Jadi anak Teman-temannya ya, maksudnya yang teman-temannya membiarkan. membiarkan. Nah, ya kadang ada sih yang seperti itu, karena memang anak ini sibuk dengan dunia sendiri, akhirnya nureken sudah ke temannya. Tapi saya selalu mengingatkan teman-temannya diajak berdiskusi, diberi tugas, diberi peran, sehingga bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi. Seperti itu. Itu ya. Oke. Heeh. Jadi kalau saya tangkap dari sini Bu Umi sudah luar biasa ya. Luar biasa kalau seandainya mengelola kelompok itu anak tersebut tidak aktif, Insya selalu Allah. didekati seperti itu. Insya Allah seperti Gitu, itu. nggih. 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 Ini Bu, rencana ke depan. Iya. Rencana ke depan selanjutnya Mm-mm. apa yang dilakukan Pada kelompok tersebut yang belum mencapai tujuan pembelajaran. terhadap tujuan pembelajarannya, terhadap anak tersebut? Nggih. Yang pertama kan pendekatan tadi ya. Kemudian karena memang kelompok ini tertinggal lah istilahnya dengan kelompok yang lain sudah mencapai tujuan pembelajaran itu, saya memfasilitasi mereka. Saya memberikan kesempatan mereka untuk silakan berkonsultasi dengan saya walaupun di lain pembelajaran saya, tidak di dalam proses KBM. Ketika jam-jam istirahat, ketika jam-jam mau pulang sekolah, itu saya menerima mereka untuk menemui saya konsultasi terkait persiapan rancangan mereka untuk pengolahan, termasuk estimasi biaya itu yang belum dicapai tujuan pembelajaran. Tapi ada Bu ya, ke sana Bu ya. Ada, menemui saya di perpus ada. Berarti saya- kalau disimpulkan keinginan belajarnya sudah mulai ada Bu ya. kemauan. Ada kemauan ya. Iya, betul. Tinggal mengolahnya menjadi siswa itu aktif atau tidak aktif, dari tidak aktif menjadi aktif pada saat diskusi seperti itu Kak ya. Bu, Iya, ya? heeh, Nggih, nggih, betul. nggih. Lalu rencana apa lagi Bu selain Rencana apa ya kira-kira? untuk mengembangkan pembelajarannya Bu? Tadi sudah melakukan pendekatan ya, kemudian saya sudah memotivasi ya. Kemudian di sini saya mencoba untuk lebih memotivasi lagi. Artinya kalau misalnya ada yang kurang tergerak hatinya untuk mengkonsultasikan, saya ke kelasnya menanyakan sudah atau belum rancangan sampai dengan estimasi biayanya. Seperti itu. Berarti terus berkelanjutan motivasi. Iya, anak ya? betul. Karena memang persiapan untuk praktek pengolahan itu benar-benar harus diselesaikan sebelum kegiatan pelaksanaannya, sampai dengan perkiraan estimasi biayanya. Berarti kalau ditangkap dari pembelajaran yang kemarin itu ada berapa satu kelompok ya, satu kelompok tidak selesai pada estimasi biaya. Di situ Bumi memberikan kesempatan pada siswa ya untuk bertemu di luar pembelajaran. Iya, betul. Luar biasa. Berarti tidak ada jam istirahat. Gitu ya. Tapi kan bersantai sambil istirahat. Terus kemudian motivasi terus. Iya. Kapan nih Bu rencananya Bu Umi selain tadi menemui Bu Umi terus motivasi terus berlanjutan, kira-kira motivasinya itu dilakukan terus kemudian tindak lanjutnya kemana? Tindak lanjutnya saya sampaikan pertemuan berikutnya di kelas seperti itu. Kemudian mau nanyakan kepada anak-anak persiapan
pengolahannya sudah sampai berapa persen. Saya pastikan kalau misalnya hampir 100% berarti tinggal mereka membawa alat bahannya ke sekolah. Jadi ini sudah mulai kayaknya. Jadi Iya. mulai dari perencanaan, terus sampai dengan pengolahan, Iya, sampai Ya. dengan penyajian. sampai dengan penyajiannya itu. Iya. Berarti benar-benar harus utuh ya Iya, pembelajaran dirancang. itu ya. Iya, Dirancang betul. seperti itu. Oke, Bumi luar biasa ini. Tapi gini Bumi, kira-kira dalam proses pembelajaran Bu Umi ini, ada enggak rekan sejawat yang berkolaborasi Iya. ya, kemudian berkolaborasi untuk tindak lanjut ini, kemudian yang direncanakan Bu Umi tadi. Iya, betul. Adakah rekan sejawat yang berkolaborasi tentang rancangan pembelajaran? Iya, ada pastinya. Saya di sini kan dari yang tidak tahu apa-apa terkait dengan bagaimana cara merancang modul ajar, saya mencoba bertanya kepada rekan-rekan saya, termasuk guru penggerak, Bu Siti Rosida, terkait dengan bagaimana sih cara mengelompokkan atau membedakan antara ini loh termasuk pembelajaran berdiferensiasi yang termasuk produk, yang termasuk proses, yang termasuk konten seperti itu. Akhirnya saya bisa membedakan dalam kegiatan pembelajaran itu yang termasuk KSE yang mana seperti itu. Sedangkan dalam pembelajaran ya salah satunya Bu Dewi yang saya ajak untuk berkolaborasi. Jadi memang selalu berkolaborasi Bu ya. Iya. Selain benar. guru penggerak Bu, ada enggak Bu? Ada Bu Eka. Bu Eka. Heeh. Bu Eka dalam hal apa? Karena saya di sini mengajar 2 mapel ya, yang sebelumnya prakarya, kemudian bahasa Indonesia untuk kolaborasi dengan Bu Eka. Luar biasa. Contohnya ketika asesmen formatif musikalisasi puisi, kami berkolaborasi, merancang gimana kegiatannya anak-anak berkelompok dan diferensiasi juga dalam produk yang mereka buat nantinya. Luar biasa Bu Umi ini ya, 2 mapel ya. Gitu ya, multi Saya talenta. satu mapel aja ini kayaknya kewalahan Bu ya. Jadi tapi memang benar Bu ya kalau seandainya berdiferensiasi itu penting ya. Iya, betul. Kalau kita Karena- melihat itu dari pembelajarannya Bu Umi sudah luar biasa. Yang saya tangkap adalah diferensiasi konten kalau tidak salah. Iya, seperti pada saat Mi. itu. Iya, Pada betul. saat itu kemudian Bu Umi juga mengembangkan literasi dan numerasinya seperti Iya, itu Bu ya. iya Oke Bu, betul. untuk rencana ini mungkin saya tata dulu ya. Iya, iya. Rencananya Bu Umi saya tata lagi. Kita ketemu lagi kayaknya Bu. Oke, Untuk siap. selalu berkolaborasi, Betul. sharing-sharing dengan Betul. pembelajarannya Bu Umi sehingga ini menjadi kelanjutan. Ya, Betul, saya rekap betul. dulu rekap saya tentang hasilnya Bu Umi, evaluasinya Bu Umi, refleksinya Bu Umi. Nanti Iya. kita ngobrol lagi dulu Oke, ya. siap Bu Dewi, siap. Oke, kita ngobrol lagi mungkin ya kira-kira Bu Umi bisanya kapan? Iya, besok ya bisa sebenarnya atau kapan pun bisa. Iya. Paling tidak dalam waktu 2 pembelajaran ya, Oke. jadi biar kelihatan gitu 2 ya. pertemuan. Oke. Jadi nanti kita ketemu lagi dalam pembahasan yang selanjutnya. Oke, Bu Itu, Bu, Dewi. ya. Oke. Terima kasih Bu Umi atas Sama-sama. semangatnya. Iya, Ya, saya juga karena- berterima kasih ke Bu Dewi atas ilmunya juga. Dari berbagi saya bisa tahu, oh ternyata seperti ini cara merancang modul ajar seperti itu. Saya juga belajar di Bu Umi ini. Gitu ya. Banyak sekali yang saya pelajari dari Bu Umi. Oke. Terima kasih Bu Umi atas hal baik yang telah dilakukan Bu Umi. Oke, sama-sama. Itu Bu saja Dewi. kita ketemu di lain kesempatan dengan hasil-hasil yang kita bahas sekarang. Oke. Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan pembelajaran, kayaknya sibuk sekali. Iya, betul. Ini meluangkan waktu. Oke, saya akhiri ya Bu Umi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.